nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, maka kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai Bapak absen dulu ya. Baik, Bapak. Jul Bakri Nasution. Hadir, Pak. Ada sholat subuh pagi tadi, Jul? Ada, Pak. Bagus, Jul. Terus Muhammad Faisal. Hadir, Pak. Sholat subuh pagi tadi? Selamat, Pak. Lambat, Gak apa-apa, besok tepat waktu bangunnya lagi ya, Sal. Terus Afif Fikri. Hadir, Pak. Ada sholat subuh tadi pagi? Lupa, Pak. Astagfirullah. Jangan ulangi lagi ya. Besok bangunnya lain awal lagi untuk sholat subuh ya. Hadir, Pak. Selanjutnya Fauzi Najmi. Hadir, Pak. Fauzi ada sholat subuh pagi tadi? Ada, Pak. Bagus. Terus Ilham Pratama. Hadir, Pak. Ilham ada sholat subuh? Ada, Pak. Bagus. Oke, sebelum kita mulai, mari kita beri aplaus dulu untuk kita semua ya. Baik, anak-anak Bapak, minggu kemarin Bapak juga sudah memberikan materi yang akan kita pelajari pada minggu ini. Jadi, sebelum kita masuk kepada materi kita, Bapak akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu. Mungkin anak-anak Bapak semuanya sudah tidak heran lagi dengan yang namanya kematian. Nah, jadi sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un, yang artinya setiap yang hidup itu, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Nah, jadi anak-anak Bapak semuanya, ketika kita berada atau ajal itu telah sampai kepada kita, maka kita tidak akan dapat menundanya walau sesaat pun. Sebagaimana yang dikatakan Allah juga di dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila telah datang ajal itu kepada mereka, maka mereka tidak akan dapat memajukannya dan tidak akan dapat menundanya walau sesaat pun. Nah, jadi anak-anak Bapak semuanya, sebagaimana orang yang telah meninggal dunia, kita itu memiliki kewajiban terhadap orang yang telah meninggal dunia tersebut. Yang pertama, kewajibannya adalah kita wajib untuk memandikan jenazahnya. Yang kedua, kita wajib untuk mengkafaninya. Setelah itu, kita wajib untuk mensolatkannya, baru menguburkannya. Nah, sebagaimana materi yang telah Bapak berikan minggu kemarin, maka pelajaran kita hari ini ialah tentang Sholat jenazah. ya bagus, Fauzi ada baca materi ya? Iya, Bapak. Fauzi. Nah, mungkin anak-anak Bapak semuanya di sini ada yang pernah ikut menyelenggarakan sholat jenazah di sini, yang pernah boleh angkat tangannya? Ya, Pak. Semuanya sudah pernah ya? Berarti sudah pernah ini mensolatkan jenazah ya? Oke. Yang pertama di sini sholat jenazah ini ada dua kata, yaitu sholat dan jenazah. Nah, yang pertama sholat. Siapa yang tahu di sini apa itu pengertian sholat? Ya, Pak. Ya, silakan Afif. Sholat itu, Pak, doa, Pak. Ya, doa itu secara bahasa, secara istilahnya. Nah, kalau sholat itu secara istilah, Pak, yaitu perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ya, bentar, kasih plus dulu untuk Afif.
Ya, selain itu ialah beberapa perkataan dan perbuatan yang kita awali dengan takbir atau ihram dan kita akhiri dengan salam. Selanjutnya jenazah. Siapa yang tahu di sini pengertian dari jenazah? Saya Bapak. Nah, apa itu? Jenazah adalah orang mati Bapak. Ya, betul sekali ya Pak Zin. Jenazah itu ialah istilah atau sebutan untuk orang yang telah meninggal dunia. Nah, jadi dari dua pengertian tadi, siapa yang dapat menyimpulkan apa itu pengertian dari salat jenazah? Yang tahu? Julbari tahu apa pengertian dari salat jenazah? Tidak tahu Pak. Tidak tahu ya? Tahu. Baik. Jadi pengertian salat jenazah itu ialah salat yang dilakukan untuk mendoakan orang muslim yang telah meninggal dunia. Selanjutnya ialah hukumnya. Siapa yang tahu di sini apa hukum salat jenazah? Coba angkat tangan dulu. Ya Pak. Ya, Afif, apa hukumnya salat jenazah itu? Hukumnya fardu kifayah Pak. Bagus, betul sekali ya, fardu kifayah. Ya. Siapa yang tahu di sini apa pengertian dari fardu kifayah? Nggak tahu Apa Pak. pengertiannya? Nggak tahu, Pak. Masa tahu? Jo tahu apa pengertian dari fardu kifayah? Afif tahu apa itu pengertian dari fardu kifayah? Oh, fardu kifayah ya Pak. Ya Pak, fardu kifayah. Ya, Jadi fardu kifayah itu Pak, dia wajib dilakukan oleh sebagian orang muslim. Jadi fardu kifayah itu bila telah dilakukan oleh seseorang untuk melakukannya, maka muslim yang lain terlibat dari kewajiban tersebut. ya, tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kita masuk kepada rukun salat jenazah. Oke, anak-anak bapak semuanya, ini adalah rukun dari salat jenazah. Yang pertama yaitu niat. Di sini siapa yang tahu apa itu niat untuk salat jenazah? Julbari, silakan. Tahu Pak, Ya, silakan. Apa itu? untuk laki-laki atau perempuan Pak? Yang untuk laki-laki boleh. Kalau untuk laki-laki Pak, Pak Jo, kan bapak sudah kasih materi dan buku kemarin. usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin qabla kifayati lillahi ta'ala. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Jul dulu. Oke, selanjutnya ialah berdiri bagi yang mampu. Nah, jadi jikalau kita masih mampu untuk berdiri untuk waktu melakukan salat jenazah itu, maka kita tidak boleh duduk, apalagi berbaring. Selanjutnya yaitu 4 takbir. Jadi anak-anak bapak, salat jenazah ini dilakukan sebanyak 4 takbir. Namun salat jenazah ini beda dengan salat biasa. Salat jenazah ini kita hanya berdiri saja, tidak pakai rukuk dan tidak pakai sujud. Itulah bedanya dengan salat biasa ya. Terus yang keempat, membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini kita baca ketika takbir yang pertama. Terus yaitu membaca selawat. Membaca selawat ini kita baca ketika takbir kedua. Selanjutnya yaitu membaca doa untuk salat jenazah. Nah, membaca doa ini kita baca pada rakaat ketiga. Setelah itu baru salam. Nah, mungkin anak-anak bapak ada yang sedikit tidak mengerti atau kurang paham di sini. Pada takbir keempat itu kita baca apa, Pak? Kan? Nah, jadi
yang pada takbir keempat itu tidak masuk dalam rukun. Jadi walaupun setelah kita takbir ketiga ini kita langsung takbir keempat dan salam boleh, namun dianjurkan atau disunahkan pada takbir keempat itu kita membaca doa lagi. Doanya itu terserah kita, namun kalau ada dikhususkan yang seperti yang sering kita baca, yaitu ialah Allahumma la tahina ajrahu wa la tahtina ma'nahu wa firlana wa lahu. Baik, apakah anak-anak semua paham? Paham, Pak. Baik, anak-anak Bapak semuanya. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan melihatkan bagaimana sih cara untuk sholat jenazah tersebut agar kalian semua paham. Boleh, Jul, tolong ambilkan kursi satu, Jul. Pak. Sini bikin. Sini, Pak. Ya. Kebalik ini. Terima kasih, Jul. Oke, tolong dilihat semuanya, Bapak semuanya, agar kalian semua paham bagaimana cara untuk melakukan sholat jenazah. Silakan ditonton ya anak-anak Bapak. Baik, anak-anak Bapak semuanya, itulah bagaimana cara melakukan sholat jenazah itu. Bapak ingin kalian maju ke depan terlebih dahulu untuk mempraktekkannya. Jadi untuk itu silakan berdiri dan maju ke depan sini. Oke, anak-anak Bapak semuanya, sudah paham tadi kan bagaimana untuk melakukan sholat jenazah? Sudah. Oke. Jadi yang pertama tadi diawali dengan niat ya. Setelah itu baru lakukan dengan 4 kali. Bagus. Silakan Jul Bahri pimpin biar Bapak perhatikan. Oke, nah Pak semuanya tadi sudah paham ya bagaimana cara untuk melakukan sholat jenazah? Sudah. Akan duduk lagi. Baik, Pak. Oke, anak-anak Bapak semuanya. Jadi begitulah cara untuk melakukan sholat jenazah. Jadi Bapak harap setelah ini jikalau ada dari sanak saudara kita yang meninggal dunia atau siapapun dan kita bisa untuk melakukan sholat jenazah tersebut, maka kita harus ikut ya untuk melakukan sholat jenazah. Baik, Pak.